Kita hidup di zaman ketika informasi melimpah, tetapi kepercayaan justru semakin langka. Berita palsu menyebar lebih cepat dari kebenaran. Janji publik sering berakhir sebagai slogan kosong, dan integritas kerap dikorbankan demi popularitas atau keuntungan sesaat. Dunia hari ini bukan kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang dapat dipercaya. Generasi muda tumbuh di tengah realitas ini. Mereka menyaksikan skandal demi skandal, ketidakjujuran yang dinormalisasi, dan etika yang dinegosiasikan. Pertanyaannya, di tengah krisis kepercayaan ini, apakah etika dan integritas masih relevan atau justru semakin mendesak? Berjumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini saya mengajak pada Anda berefleksi tentang dunia dalam krisis kepercayaan. Mari kita menengoknya melalui lensa etika dan integritas. Mari kita masuk pada etika dan integritas dunia dalam krisis kepercayaan. Secara sederhana, etika berbicara tentang apa yang benar, sedangkan integritas berbicara tentang keselarasan antara yang kita katakan dan yang kita lakukan. Warren Buffett pernah menyatakan, "In looking for people to hire, you look for 3 qualities: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other 2 will kill you." Tanpa integritas, kecerdasan dan energi justru menjadi berbahaya. Dalam konteks kontemporer, krisis kepercayaan muncul karena jurang antara nilai dan praktek semakin lebar. Media sosial memungkinkan setiap orang membangun citra, tetapi tidak selalu mencerminkan karakter. Generasi muda hidup dalam tekanan untuk tampak benar, bukan hidup benar. Etika menjadi kosmetik, bukan komitmen. Dari perspektif teologi Kristen, etika tidak berdiri di ruang hampa. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 menegaskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya moralitas sejati berakar pada relasi dengan Tuhan. Etika Kristen bukan sekedar aturan, melainkan respon atas kasih dan kebenaran Allah. Dietrich Bonhoeffer, teolog Jerman yang menentang rezim Nazi, memperingatkan bahaya cheap grace, anugerah murah yang tidak menuntut pertobatan dan keataatan. Dalam konteks hari ini, cheap grace bisa tampil sebagai iman tanpa integritas, rajin berbicara tentang nilai tetapi absen dalam tindakan. Bonhoeffer mengingatkan bahwa iman sejati selalu berbuah pada keberanian moral. Yesus sendiri menempatkan integritas di pusat kehidupan rohani. Dalam Injil Matius 5 ayat 37 ia menyatakan, "Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, katakan tidak." Kalimat sederhana ini radikal di dunia yang gemar bermain abu-abu. Yesus memanggil pengikutnya untuk kejelasan moral. Seorang filsuf Yunani kuno, Aristoteles, menyatakan bahwa etika bukan soal pengetahuan semata, tetapi kebiasaan. Karakter dibentuk melalui praktek yang konsisten. Hal ini sejalan dengan pemahaman Kristen
bahwa integritas dibangun dalam keseharian, ketika tidak ada yang melihat dan ketika tidak ada tepuk tangan. Bagi generasi muda, integritas sering diuji bukan pada hal besar, tetapi pada pilihan kecil, jujur atau curang, setia atau oportunis, diam atau bersuara ketika melihat ketidakadilan. Martin Luther King pernah berkata, "The time is always right to do what is right." Selalu ada waktu yang tepat untuk melakukan apa yang benar. Etika sejati tidak menunggu momentum yang aman. Di tengah dunia yang krisis kepercayaan, integritas menjadi kesaksian yang paling kuat. Gereja tidak pertama-tama dipanggil untuk terdengar paling lantang, tetapi untuk hidup paling konsisten. Seperti yang dikatakan oleh John Stott, iman Kristen yang kredibel adalah iman yang dapat diuji dalam kehidupan nyata. Integritas memang mahal. Ia bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan, jabatan, atau popularitas. Namun tanpa integritas, kita kehilangan sesuatu yang lebih dalam dari kita sendiri. Yesus bertanya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Pertanyaan ini relevan bagi generasi yang hidup di bawah tekanan pencapaian. Etika dan integritas bukan nilai usang. Justru keduanya menjadi kompas di dunia yang kehilangan arah. Di tengah krisis kepercayaan global, integritas adalah bentuk iman yang paling nyata. Bukan iman yang hanya diucapkan, tetapi iman yang dijalani. Generasi muda tidak haus akan kesempurnaan, tetapi kejujuran. Mereka tidak menuntut pemimpin tanpa salah, tetapi pribadi yang berani bertanggung jawab. Dan dunia hari ini tidak membutuhkan lebih banyak slogan moral, melainkan lebih banyak kehidupan yang selaras antara kata dan juga perbuatan. Kiranya kita memilih jalan yang mungkin tidak populer, tetapi benar. Karena pada akhirnya, integritas bukan tentang bagaimana kita terlihat di mata dunia, melainkan tentang bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.